Di video kali ini kita akan membahas tentang switch. Lalu di sini kita akan membahas tentang apa itu MAC address. Nah, MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address. Ia merupakan sebuah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan, Network Interface Card atau NIC. MAC address berbentuk kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Biasanya ditulis dalam format 6 pasangan karakter seperti 00, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Setiap perangkat jaringan, baik laptop, smartphone, router maupun printer memiliki MAC address yang berbeda. Hal ini karena alamat tersebut ditanamkan langsung oleh pabrikan hardware dan bersifat unik secara global. Nah, apakah IP address dan MAC address itu sama? Tentu tidak ya, sangat berbeda. Jika IP address adalah sebuah alamat dalam jaringan komputer, maka MAC address ini adalah seperti kode unik suatu jaringan di device itu. Nah, kalau IP address itu dihitung secara manual atau secara logika, maka MAC address sudah dari sananya atau pabriknya sudah menentukan MAC address. Jadi, MAC address itu misalnya kalau kita belanja di minimarket dan kita membeli suatu barang, pasti ada barcode-nya. Nah, MAC address ini hampir sama seperti itu fungsinya, yaitu sebagai identifikasi kode unik dan perusahaan. Nah, di mana MAC address ini terdiri dari kombinasi angka. Nah, ini terdiri dari kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Nah, sedangkan kalau IP address itu hanya terdiri dari angka desimal saja, di mana heksadesimal ini terdiri dari heksadesimal ini terdiri dari 0 sampai 9. Nah, 0 sampai 9 dan A sampai F. Nah, di mana A ini dimulai dari angka 10. Lalu dilanjut lagi dengan B dari angka 11, C dengan angka 12, D dimulai dari angka 13 dan E dimulai dari angka 14. Lalu F yang terakhir yaitu angka 15. Jadi total dari keseluruhan angka dan huruf heksadesimal ini ada 16 huruf atau angka. Nah, bisa kita lihat di sini setiap perangkat. Nah, jadi kode unik yang ada pada MAC address ini bisa kita lihat di sini ada 3 atau 6 angka huruf depan merupakan organisational unique identifier. Nah, di mana ini merupakan kode unik setiap perusahaan. Jadi setiap vendor memiliki kode unik yang berbeda setiap perusahaannya. Nah, kalau di IP address itu adalah x.x.x yang terdiri dari 8 bit setiap x-nya. Kalau misalnya MAC address itu x.x.x itu terdiri dari 2 angka atau huruf dari kombinasi heksadesimal. Nah, di sini jadi ada 3 angka depan, di mana ini merupakan kode unik setiap perusahaan. Jadi setiap vendor itu berbeda. 3 atau 6 angka atau huruf belakangnya untuk kode dari Network Interface Control Specific. Nah, jadi 3 angka belakangnya ini belakang ini merupakan kode unik dari setiap interface yang ditentukan oleh perusahaan. Jadi kalau ini interface-nya, nah kalau ini adalah kode uniknya atau kalau ini adalah kode uniknya dari setiap perusahaan. Jelas ketiga angka di depan ini telah ditentukan oleh vendor. Jadi setiap vendor berbeda. Misalnya Cisco telah menggunakan kode dari 001A3F. Maka vendor lain tidak bisa menggunakan angka atau huruf itu lagi karena sudah dimiliki oleh Cisco.
Nah, jadi bagaimana kita mengidentifikasi sebuah jaringan, dari mana asalnya atau perusahaannya, kita tinggal melihat kode MAC address-nya. Nah, lalu di sini kita akan melihat perbedaan antara MAC address dan IP address. Nah, kita lihat di jenis alamatnya, MAC address memiliki jenis alamat fisik atau hardware base. Nah, sedangkan IP address memiliki jenis alamat logis atau software base. Nah, sedangkan di lapisan OSI, MAC address ada di layer kedua, yaitu data link, sedangkan IP address di layer ketiga, network. Nah, untuk sifatnya, MAC address tetap dan tidak berubah, sedangkan IP address dapat berubah sesuai jaringan. Nah, untuk formatnya, MAC address mempunyai 48 bit heksadesimal atau contohnya 001A, 2B, 3C, 4D, 5E. Sedangkan IP address mempunyai 32 bit untuk IP versi 4 atau 128 bit untuk IP versi 6. Nah, fungsi utama MAC address yaitu adalah mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal, sedangkan IP address menghubungkan antar jaringan melalui internet atau yang lainnya. Pengenalan dari MAC address. Lalu kita akan langsung mengimplementasikan di Cisco Packet Tracer. Kita akan melihat kode dari MAC address-nya. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu ke Cisco Packet Tracer. Sudah masuk di Cisco Packet Tracer-nya, lalu kita akan memakai 2 PC saja. Karena kita hanya akan melihat MAC address-nya saja. Nah, lalu kita akan menyambungkan dengan kabel. Lalu kita ke PC-nya, kita masuk ke PC-nya, lalu ke desktop. Nah, kita akan konfigurasi, masukkan IP address-nya 10.10.10.9, lalu masukkan subnet masknya. Nah, di sini kita akan memakai /30 saja. Itu 255.255.252. Nah, konfigurasi PC yang lainnya, masukkan IP address-nya 10.10.10.10, lalu subnet masknya 255.255.252. Nah, sudah. Nah, kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 0. Nah, kita ping 10.10.10.9, masukkan IP dan enter. Nah, di sini sudah reply. Nah, kita coba dari PC 0 ke PC 1. Kita coba ping 10, masukkan IP address PC 1 10.10. Nah, enter. Nah, sudah reply juga. Nah, lalu bagaimana cara kita cek ARP atau MAC address-nya? MAC address itu teridentifikasi melalui ARP table. Jadi kita di sini bisa ketik ARP. Nah, kita di sini bisa ketik ARP SA. Nah, enter. Nah, kita besarkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada internet address-nya atau bisa dibilang IP address-nya dari PC 1. Nah, lalu di sini ada yang namanya physical address atau MAC address-nya, di mana MAC address-nya yaitu adalah 00005-5ECC lalu ED88. Nah, lalu yang terakhir adalah type-nya yaitu dynamic. Kenapa dynamic? Karena MAC address ini akan didapatkan secara otomatis, teridentifikasi oleh setiap perangkat ketika perusahaan itu mengeluarkan device tersebut. Nah, kita coba di PC 1. Nah, kita besarkan terlebih dahulu.
Lalu kita coba ARP min A. Nah, enter. Nah, di sini juga menampilkan internet address-nya dari PC 0. Nah, itu ada atau IP address. Nah, itu internet IP address-nya itu 10.10.10.9. Nah, untuk physical address-nya atau MAC address-nya yaitu ada 00003 E467.195B. Nah, untuk type-nya sama, Mas, dynamic karena itu tadi. Nah, sekian untuk video kali ini. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas MAC address, sekarang kita akan membahas apa itu ARP table. Nah, apa itu ARP table? ARP table adalah Address Resolution Protocol Table. Adalah daftar atau tabel yang berisi pasangan alamat IP dan alamat MAC yang disimpan oleh perangkat jaringan seperti komputer, router, atau switch layer 3. Sederhananya, ARP table yaitu daftar siapa punya IP, berapa, dan alamat fisik MAC-nya apa. Nah, fungsi ARP table untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC dalam jaringan lokal atau LAN. Ketika sebuah perangkat ingin mengirimkan data ke IP tertentu, ia harus tahu alamat MAC tujuan supaya bisa dikirim melalui Ethernet. Nah, kita akan pergi ke Cisco Packet Tracer supaya kalian makin paham apa itu ARP table. Nah, kita pergi ke kemarin kita sudah mengetahui cara mengecek MAC address milik yang satunya, PC satunya. Nah, sekarang kita akan mengecek MAC address kita sendiri atau komputer kita sendiri, yaitu menggunakan, kita masuk dulu ke desktop, lalu ke confirm. Nah, lalu kita akan ketik untuk mengecek MAC address milik PC ini atau PC milik kita sendiri. Nah, caranya adalah IP config, ketik IP config lalu /all. Nah, enter. Nah, enter lagi supaya kita ke atas. Nah, di sini di sini muncul informasi lengkap yang ada di jaringan atau komputer kita, dimulai dari IP versi 4, juga subnet mask, dan di sini juga ada physical address atau MAC address kita sendiri. Nah, di sini MAC address kita milik kita sendiri. Nah, lalu kita akan cek ke PC yang satunya. Nah, sama, kita ketik lagi IP config. Nah, /all, enter. Nah, enter. Di sini kita besarkan supaya bisa terlihat. Nah, di sini juga ada IP versi 4-nya, juga subnet mask. Nah, di sini juga ada physical address-nya, yaitu MAC address milik PC ini. Nah, lalu bagaimana cara ARP itu bekerja? Nah, kita pergi dulu ke mode simulation, di mana mode real time ini adalah ketika kita mengirim ping atau paket akan munculkan sukses atau validnya. Nah, tapi di mode real time ini bisa kita lihat tahapan-tahapan bagaimana PC A ke PC B itu saling terkirim. Nah, kita lihat di sini, kita besarkan. Nah, kita di sini coba untuk mengirimkan pesan pada PC 0 ke PC 1. Nah, kita kirimkan. Di sini ada, kita pause. Nah, pasti di sini sudah ada ARP yang terdaftar, yaitu dengan ARP. Nah, pasti sudah ada ARP yang terdaftar kan? Nah, kita coba hapus dulu, kita ke PC 1, scroll. Nah, kita coba cek ARP-nya. Pasti sudah ada yang terdaftar. Maaf. Kita ke mode real time terlebih dahulu supaya bisa mengecek ARP-nya. Nah, kita ke ARP-A. Nah, sudah terdaftar, kita hapus dulu dengan yaitu ketikan ARP-D. Nah, enter. Nah, kita cek lagi. Nah, sudah kita lakukan di PC sebelumnya. PC yang satunya. Nah, ke ARP kita cek. Nah, ada juga kita hapus dengan ARP-D. Enter. Nah, kita cek lagi. Nah, sudah tidak ada. Nah, kita kembali ke mode simulation.
Nah, untuk memastikan kenapa harus dihapus dulu? Jadi, untuk memastikan bagaimana sebelum terdaftarnya ARP itu, bagaimana kita ulangi lagi, yaitu dengan mengirimkan lagi pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, kita coba kirimkan lagi. Nah, ini sudah ada. Nah, lalu bagaimana cara mulainya? Kita tinggal pencet yang ini. Nah, kita pause terlebih dahulu. Terlihat ada pesan ICMP. Apa itu ICMP? ICMP adalah Internet Control Message Protocol. ICMP berfungsi untuk kita mengirimkan pesan untuk mengakses koneksi atau mengecek apakah ada kesalahan ketika mengirimkan paket. Nah, itu adalah tugas ICMP. Nah, jika dilihat dari di sini statusnya masih in progress ya. Nah, destination-nya, nah kita lihat, kita pencet saja. Nah, di sini ada device-nya PC ke PC 0, search-nya juga PC 0. Nah, destination-nya adalah PC 1. Nah, bisa dilihat dari kita fokus pada outliers-nya terlebih dahulu. Outlier atau layers interface-nya. Nah, di sini di tahapan-tahapan di sini juga MAC address-nya belum diketahui. Nah, bisa kita lihat MAC address-nya belum diketahui. Yang sudah diketahui hanya layer ketiga, hanya layer ketiganya saja, yaitu IP-nya atau IP. Nah, lalu setelah ini kita coba lihat pesan ARP-nya. Nah, kita coba lihat pesan ARP-nya. Nah, di sini ada layer 2, juga ada Ethernet 2. Nah, di sini adalah IP milik PC 0. Nah, kita cek di PC 0 apakah benar, apakah sama, kita cocokkan ya. Nah, kita cocokkan, kita besarkan terlebih dahulu. Nah, kita cek di sini 000060, di sini juga 0060 titik 2 FA2, di sini juga titik 2 FA2, lalu B831, di sini juga B831. Nah, teman-teman, antara MAC address yang ada di PC 0 dan yang ada di ARP table. Nah, di sini address dari destination-nya. Tapi kenapa di sini malah FFF? Karena dia broadcast terlebih dahulu. Jadi akan menyebarkan pesannya, akan menyebarkan ke semuanya karena belum diketahui berapa MAC address-nya. Jadi FF ini adalah akan mengidentifikasi MAC address yang ada pada jaringan komputer. Nah, bisa kita lihat di sini destination-nya masih broadcast, yang artinya semuanya tidak hanya tertuju pada PC 1, tapi semuanya. Nah, ini adalah di sini bisa kita lihat ARP paket source-nya sudah ada IP-nya, yaitu IP yang di PC 0 ini, yaitu 10.10.10.9. Nah, destination-nya ke IP milik PC 1, yaitu 10.10.10.10. Nah, yang terakhir bisa kita lihat physical-nya atau layer 1. Nah, kalau physical itu langsung ke Ethernet. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, Ethernet ports-nya yaitu fast Ethernet 0. Nah, di sini juga fast Ethernet kita cocokkan, berarti di sini juga cocok ya, fast Ethernet 0. Nah, jadi di sini tinggal mengidentifikasi MAC address yang belum diketahui kemana yang akan kita tuju karena destination-nya masih broadcast. Nah, kan video yang sebelumnya. Nah, lalu di sini bisa kita lihat di sini dari PC 0 ke PC 1 mengirimkan lagi ARP. Di sini bisa kita lihat dari PC 0 ke PC 1 sudah saling membalas pesan. Kita lihat balasan ARP yang kedua dulu. Nah, kita sudah lihat di sini. Nah, destination-nya masih broadcast ya. Tapi di sini kita lihat outlier-nya. Kita fokus ke outlier. Dari PC 1 sudah ada layer 2. Nah, sudah ada di layer 2. Nah, bisa kita lihat Ethernet 2. Nah, ini kita lihat, kita cocokkan dengan ini dengan PC 1 ya. Nah, kita cocokkan terlebih dahulu. Kita lihat IV config
/al. Nah, kita enter, kita lihat apakah sama atau berbeda gitu. Nah, kita lihat. Kita pinggirin terlebih dahulu. Nah, kita pencet lagi. Nah, tadi di situ ada 0002 juga titik 4A92. Nah, kita cek di ini apakah sama. Nah, di sini sama ya, 0024A92. Nah, artinya sama. Artinya sudah sesuai. Nah, ini sudah ada balasan dari PC 1 ke PC 0. Nah, kita klik. Nah, di in layersnya sudah ada balasan. Nah, di in layersnya juga sudah ada balasan. Tapi kenapa masih broadcast? Nah, karena memang belum selesai tahapan tadi. Kita play lagi. Nah, kita play lagi. Nah, kita coba play lagi sampai sukses. Lagi kita lihat sampai updatean terakhirnya atau balasan yang terakhirnya. Nah, sudah ada ya di sini. Nah, di sini sudah ada updatean terakhirnya atau balasan terakhirnya. Nah, di sini sudah lengkap ya. Ada ad-nya itu PC 0, search-nya PC 0, destination-nya sudah PC 1, bukan lagi broadcast. Nah, karena datanya sudah lengkap. Kenapa bukan lagi broadcast? Karena datanya sudah lengkap. Nah, kalau tadi outliers-nya kita dari PC 1 ke PC 0. Nah, di sini inlayers-nya dari PC 0 ke PC 1. Nah, kita bisa lihat di sini ada layer ketiga. Nah, di sini bisa lihat layer ketiga IP heart search IP-nya 0.0 karena di sini tadi kan di outliers itu dari PC 1 ke PC 0. Nah, di sini di inliers-nya itu dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini sudah lengkap ya data-datanya, ada layer ketiga, layer kedua, ada layer ke-1. Nah, di sini juga sudah ada IP MAC address-nya. Nah, jadi intinya ARP table ini adalah list yang ada di jaringan komputer. Lalu dia itu akan mengidentifikasi data IP-nya atau identitas MAC address-nya supaya kita bisa mengenal list dari jaringan lain. Sekian untuk video kali ini. MAC address atau ARP table, kali ini kita akan membahas broadcast tadi. Supaya lebih paham lagi, kita akan menggunakan switch. Kalau pada PC kita tetap menggunakan ARP table, kalau pada switch kita tetap menggunakan MAC table. Jadi ARP table hanya berlaku pada PC-nya saja. Nah, lalu kita masukkan IP-nya. Nah, kita akan masukkan IP-nya. Nah, kita lanjutkan lagi dengan IP sebelumnya. Nah, di sini kita sudah membuat simulasi jaringan dengan 4 PC dan 1 switch. Nah, di sini coba switch terlebih dahulu. Nah, kita ke switch ke CLLI, lalu enter. Nah, jadi tadi ketika kita lihat di itu tuh kita kan IP config all, tapi di switch itu kita show interface karena di setiap preference form memiliki MAC address. Nah, jika kita lihat di sini, nah kita coba show interface. Nah, di sini kita enter saja. Nah, kita lihat di fast Ethernet 1 is up, line protocol is up, connect, hardware is LAN, address is. Nah, kita perbesar terlebih dahulu. Nah, supaya lebih enak dilihatnya. Nah, ini adalah MAC address PC ini adalah MAC address fast Ethernet 1. Nah, kita lihat fast Ethernet 2. Nah, MAC addressnya adalah 1B02. Nah, kita lihat yang ini 1B01. Nah, juga sama. Nah, karena yang angka atau huruf belakangnya adalah kode unique interface-nya. Setiap MAC address di switch itu berbeda-beda, pasti memiliki kode uniknya sendiri. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana melihat MAC address di sini. Nah, kita tadi sudah ketik show MAC address table. Nah, di sini sudah. Nah, di sini bisa terlihat ya MAC address-nya, VLAN keberapa? Ini VLAN
pikiran satu. MAC address type-nya dynamic, portnya. Nah, kita sudah membahas bagaimana cara melihat MAC address di switch. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang broadcast domain tadi. Nah, sekarang kita coba tes dari PC 0 ke PC 3. Nah, kita coba tes ya dari PC 0. Kita perbesar terlebih dahulu. Kita coba kirim surat dari PC 0 ke PC 3. Nah, kita coba dulu dari PC 0 ke PC 3. Nah, di sini sudah ada ICMP-nya dan ARP-nya. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, 3 di sini pasti IP-nya IP milik PC 3. Nah, lalu coba kita lihat ARP-nya. Pasti ada yang namanya broadcast atau menginformasikan ke seluruh jaringan. Nah, di mana MAC address-nya masih FFF ya. Nah, di sini MAC address-nya masih FFF. Tapi sekarang kita akan fokus pada simulasi di sini. Bagaimana paket itu terkirim. Nah, kita akan play lagi. Nah, bisa dilihat dari PC 0 ke switch. Kita stop terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat dari PC 0 ke switch. Lalu dari switch akan menyebarkan atau membroadcastkan ke seluruh PC. Nah, ada juga yang silang karena alamat PC-nya tidak tepat. Jadi switch ini mengirimkan informasi kepada alamat IP yang dituju. Makanya itu PC 1 dan PC 2 otomatis silang. Nah, karena PC 3 tidak silang karena alamat IP-nya tepat. Jadi dia akan mengirimkan pesan ke switch bahwa dialah alamat IP yang tepat. Nah, lalu switch akan mengirimkan ke PC 0. Nah, maka PC 0 akan mengirimkan kembali lagi pesan lalu diterima oleh PC 3. Di sini sudah successful dan mereka sudah saling terhubung. Nah, sudah sukses juga. Gampangnya, jadi switch itu kayak perantara dalam kita mengirimkan paket ke jaringan lain. Sebenarnya updatean dari ICMC di sini sebetulnya sama saja, tapi setelah akhirnya bertemu target IP yang dituju, maka di sini mereka bertemu ada end device-nya. Nah, di sini kita lihat, di sini add device-nya PC 0, search-nya PC 0, destination-nya juga PC 3. Nah, barulah di sini terbentuk yang namanya ARP table. Nah, kita coba lagi di sini show MAC address table. Nah, kita coba di switch. Enable, lalu kita show MAC address. Enter. Nah, di sini sudah ada. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada dari PC 0, PC 2, dan PC 3. Nah, pertanyaannya, kenapa PC 1 belum ada? Karena kita belum mengirimkan pesan ke PC 1. Nah, kita coba ARP table. Kita coba ARP min A. Nah, di sini juga sudah ada ya. Nah, di sini ada internet address-nya, yaitu adalah IP address milik PC 1, yaitu 10.10.10.9. Nah, di sini juga sudah ada physical address-nya, yaitu adalah MAC address milik PC 1 dan type-nya juga sudah dynamic. Nah, jadi gitu simulasi ARP table. Bagaimana cara teridentifikasi IP itu bisa teridentifikasi yaitu melalui ARP table. Nah, kemudian di dalam Cisco Packet Tracer kita bisa melihat tahapan-tahapan. Nah, kita bisa melihat tahapan-tahapan pesan yang dikirimnya oleh penerimanya. Nah, bagaimana tahapannya? Seperti ini tadi ya. Jika komputernya lebih dari 3 atau 5, tetap kebagian broadcast-nya atau siaran informasi asalkan masih dalam broadcast domain yang sama. Nah, pesan SCMC itu
Nah, pesan ICMC itu seperti pesan untuk mengirimkan pesan atau memberitahu jika ada error. Sebenarnya sama saja seperti ARP table, tapi ARP table lebih ke listnya. List data dari identifikasi dari MAC address, IP address untuk mensinkronkan. Sekarang kita hapus saja atau reset simulationnya. Lalu kita balik ke mode real time. Lalu kita ping dari PC 1 ke PC 2. Nah, kita coba ping dari PC 1 ke PC 2. Berarti ping 10.10.10.12. Titik 11. Nah, kita enter. Nah, di sini ada pesan replay, di mana pesan ini masih pesan ICMC juga, yaitu pesan menandakan kedua jaringan komputer itu saling terkoneksi. Jadi ARP table. Nah, jadi kesimpulannya ARP table itu digunakan untuk menjadi daftar list mengidentifikasi identitas setiap perangkat jaringan komputer yang terhubung. Nah, sekian saja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.